Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 9 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah Tidak Pilih Kasih. Firman Tuhan terambil dalam Roma 2 ayat 10 sampai dengan ke-13. Tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu atau tidak pilih kasih. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi mereka yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar dalam sebuah kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang luar biasa, selain Allah yang mengasihi, namun juga Allah yang tidak pilih kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah yang tidak pilih kasih. Sebelum kita berbicara kepada bagian ayat firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini, ada sebuah kalimat kepada orang tua tatkala orang tua itu punya anak 2 atau 3 atau lebih. Kalau ditanya, apakah orang tua itu sayang kepada anak itu secara sama? Maka biasanya orang tua secara formal akan berkata, saya sayang kepada setiap anak. Tidak pilih kasih, semuanya sama. Namun dalam kenyataannya, kalau boleh ditanyakan dan hati orang tua itu jujur boleh berkata, maka orang tua itu pada prinsipnya akan pilih kasih. Tentu akan punya dorongan untuk mengasihi anak yang lebih taat, yang lebih nurut, yang lebih berprestasi. Waktu mengasihinya akan jauh lebih mudah kepada anak-anak yang jauh lebih taat. Tetapi kalau ke anak yang banyak melakukan pelanggaran, yang memberontak, yang melawan, maka sekalipun memang mengasihi, tapi ketidaksukaan kepada perbuatannya, seringkali manusia sekalipun orang tua tidak bisa membedakan antara ketidaksukaannya kepada perbuatan anak yang tidak baik dengan ketidaksukaannya kepada anak. Sehingga di dalam banyak kasus kita melihat ada banyak anak itu kemudian memang dibuang oleh orang tua karena dianggap sudah tidak lagi bisa untuk diajar. Berbicara tentang Allah yang pilih kasih atau Allah yang tidak pilih kasih, kita melihat bagaimana Allah itu benar-benar tidak pilih kasih. Ada orang menganggap Tuhan itu pilih kasih. Mengapa Yesus lahir di bangsa Yahudi, lalu tidak di bangsa yang lain, atau di bangsa kita Indonesia? Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab. Karena Yesus harus lahir ke dalam dunia, pasti akan lahir dari seorang ibu, dan pasti akan lahir di satu tempat yang jelas, dan pasti akan lahir juga di satu bangsa yang jelas. Dan kebetulan Tuhan memang memilih bangsa Israel. Kalau Tuhan memilih bangsa yang lain, kemudian Yesus terlahir dari bangsa tersebut, maka bangsa yang lain juga akan berkata, Allah kenapa pilih kasih? Di dalam proses bagaimana Allah datang menjadi manusia di dalam dunia, ini bukan berbicara tentang pilih kasih, tapi Allah punya sebuah keputusan untuk memilih mana yang akan dijadikan suku bangsa di mana Mesias itu terlahir di dalamnya. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, Allah yang tidak pilih kasih. Apa yang firman Tuhan katakan pada bagian ini? Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, kemudian juga orang-orang lain di seluruh bangsa dalam dunia ini. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab Allah tidak pilih kasih, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ayat 12 menyatakan bahwa Allah itu adil. Ada sebuah pertanyaan, kalau orang tidak pernah mendengar Injil, itu dikatakan yang orang yang tidak berada di bawah hukum Taurat. Maka di dalam dirinya ada hati nurani. Di dalam dirinya ada potensi bagaimana dia berhubungan dengan Allah sekalipun dia sudah jatuh dalam dosa. Dan Allah tentu punya aturannya sendiri. Allah punya hak prerogatifnya sendiri. Seseorang itu diselamatkan atau tidak diselamatkan, Allah punya hak prerogatif. Hak istimewa yang hanya dimiliki oleh Allah. Dan di dalam hak menjalankan haknya, Allah itu juga akan Allah menunjukkan sikap adilnya yang mungkin saat ini kita tidak pahami. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ayat 13 berkata, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Di sini juga kita bertemu dengan Allah yang tidak pilih kasih. Seseorang dianggap itu menjadi benar di hadapan Allah bukan karena dia tahu hukum Taurat lebih banyak, tahu firman Tuhan lebih banyak, tahu bagian Alkitab lebih banyak. Tuhan memerintahkan kita membaca firman.
merenungkannya, tetapi yang paling utama adalah melakukannya. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Itu yang dicatat di dalam surat Yakobus. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, dua bagian ini kita sudah melihat bahwa Allah itu tidak pilih kasih. Karena Allah itu adil, karena Allah itu tidak pilih kasih, maka setiap keputusan untuk setiap hidup pribadi manusia itu pada akhirnya akan berhadapan dengan Allah. Sewaktu Allah mencintai dan mengasihi, Allah tidak pilih kasih. Seluruh suku, seluruh bangsa, seluruh bahasa, mereka mendapatkan sebuah kesempatan yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin ada sebuah pertanyaan. Kalau seseorang terlahir anak dalam sebuah keluarga yang orang tuanya mengasuh dengan baik, sehingga dia dengan mudah menanamkan iman percaya, tapi ada keluarga yang memang orang tuanya tidak percaya, hidupnya juga rusak-rusakan, lalu anak tumbuh dalam lingkungan yang buruk. Lalu bagaimana anak itu? Apakah akan diperlakukan dengan cara yang sama? Karena lingkungan dan modal yang berbeda. Kalau kita berbicara anak diberikan uang 10.000 dan anak diberikan uang 50.000, lalu kemudian harus memiliki katakanlah membeli barang dengan harga yang sama 50.000. Apakah itu tidak adil buat yang dapat 10.000? Itu keadilan menurut konsep kita. Namun kita harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang adil, Allah yang tidak pilih kasih, Allah yang mencintai, dan Allah yang punya keputusan-keputusan yang bisa kita pahami, tetapi ada juga yang kita tidak bisa pahami. Sebagian orang mengatakan mengapa musibah terjadi kepada satu tempat tertentu, kena tsunami, kena gempa bumi. Kita pun akan bertanya tentang pilih kasih. Kenapa kalau keluarga saya yang lain itu hidupnya kaya dan senang, saya susah terus-menerus. Kemudian kita mempertanyakan Allah itu pilih kasih. Ada banyak pertanyaan bahwa kita menyalahkan Allah. Sementara kita tahu dengan jelas dalam pembelajaran kebenaran firman Allah. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusialah penyebab berbagai macam kerusakan di dalam dunia ini. Tatkala Allah kemudian memberikan cinta kasih, melimpahkan segala yang terbaik sampai Kristus mati di atas kayu salib, bukankah itu kasih yang sangat luar biasa? Sifat manusia cenderung untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan pikirannya, kita anggap Tuhan pilih kasih. Tetapi untuk hal yang mungkin dia suka dan Tuhan sediakan, kita menganggap Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Betapa sulitnya menjadi orang tua yang seringkali dinilai oleh anak sebagai orang tua yang pilih kasih. Apalagi kemudian Tuhan yang disalahkan oleh sedemikian banyak manusia yang terlahir ke dalam dunia. Yang membuat penilaian-penilaian kepada Allah pada prinsipnya memang tidak mempercayai Allah ada, tidak mempercayai bahwa Allah itu adil, tidak mempercayai bahwa Allah punya hak prerogatif di dalam mencintainya secara sempurna. Setiap pribadi individu mendapatkan cinta kasih yang terbaik yang dari Tuhan. Namun bentuknya itu bisa berbeda-beda. Ada orang terlahir di daerah tropis, ada orang terlahir di iklim sedang, ada orang terlahir di iklim katakanlah dingin. Masing-masing kemudian mendapatkan berkatnya masing-masing dengan versinya masing-masing, dengan pertolongan Tuhan dan cara Tuhan juga. Satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda, tetapi berbeda-beda bukan berarti Allah itu pilih kasih. Bila kita mempercayai dan hidup kita pun belajar dari karakter Allah, sifat ilahi Allah, yaitu jangan pilih kasih, karena Allah pun juga Allah yang tidak pernah melakukan pilih kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempercayai Allah yang penuh kasih dan Allah yang tidak pilih kasih. Kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.